warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bermuajahah melalui Zoom, majelis Zoomiyah ini, dan marilah kita sampaikan sholawat serta salam kepada junjungan kita Rasulullah SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan semoga juga tercurahkan kepada kita selaku umatnya. Amin. Hadirin, para alim ulama, para buya, para habaib, dan juga saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi disampaikan berkaitan dengan undang-undang Omnibus Law, kita melihat bahwa undang-undang yang dibuat oleh manusia itu sangatlah tidak sempurna. Dan undang-undang yang dibuat manusia itu selalu syarat dengan kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Jadi tidak mungkin manusia itu akan membuat aturan atau membuat undang-undang yang merugikan dirinya. Pasti mereka akan membuat undang-undang yang bisa menguntungkan dirinya atau kelompoknya. Di sini kita melihat bahwa proses pembuatan undang-undang Omnibus Law ini luar biasa. Memang dari awal terkesan tergesa-gesa dan relatif tertutup. Bahkan ketika diketok palu pada tanggal 5 Oktober 2020 itu pun juga sangat kontroversial. Dinamika di DPR-nya maupun juga di luar gedung DPR. Dan pada waktu itu pun juga diketok dengan jumlah pasal sebanyak 812 pasal. Suatu hal yang luar biasa ketika ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 2 November, itu jumlah pasalnya bertambah 375 pasal menjadi 1187 pasal. Jadi dari sejak awal kita melihat bahwa dalam prosesnya saja sudah cacat, dan di sini pun juga terlihat bagaimana semakin kuatnya liberalisasi ekonomi dan juga semakin memperkuat proses oligarki di dalam kehidupan ekonomi negara ini. Kita melihat juga dalam proses pembuatannya itu di mana harusnya undang-undang itu disusun untuk kepentingan masyarakat. Akan tetapi stakeholder atau pelibatan masyarakat yang terdampak dalam undang-undang ini pun juga tidak dilibatkan secara maksimal. Kalau toh misalnya sebelumnya argumen mereka adalah untuk meningkatkan investasi di dalam negeri, supaya meningkatkan kesejahteraan ataupun juga perekonomian, sebenarnya berkaitan dengan investasi dalam negeri itu, atau yang biasanya kita sebut dengan foreign domestic investment, angka FDI Indonesia itu meningkat dari tahun ke tahun. Artinya Indonesia memang surga investasi bagi para investor. Ini tercermin dari angka FDI yang terus meningkat. Akan tetapi memang FDI yang terus meningkat ini tidak berdampak kepada ekonomi. Kenapa? Karena kita lihat pertumbuhan ekonomi itu hanya berkisar 5% saja. Termasuk juga kesejahteraan masyarakat pun juga tidak berubah. Kesejahteraan buruh pun juga tidak banyak berubah. Ini yang sebenarnya menjadi pertanyaan. Ketika FDI-nya atau investasi itu tinggi, kenapa kok dikeluarkan undang-undang untuk mempermudah? Nah di sini ketika kita melihat ternyata FDI-nya itu
tinggi tapi tidak berimpact kepada masyarakat secara umum, nah ini terlihat sebenarnya karena ekonomi biaya tinggi. Kalau toh misalnya yang menjadi titik tolak tidak terjadinya efek yang positif dari investasi itu terhadap kemakmuran masyarakat karena adanya korupsi, harusnya KPK diperkuat. Tapi di sini justru undang-undang KPK yang baru itu diduga secara kuat memperlemah fungsi KPK. Jadi ini sebenarnya yang menjadi pertanyaan-pertanyaan besar, kenapa memang sampai ngotot harus menerapkan undang-undang Omnibus Law yang sangat kontroversial. Nah, apalagi dalam waktu kurang dari 1 bulan ternyata bertambah sebanyak 375 pasal. Ini saya coba sampaikan beberapa hal ya yang berkaitan dengan undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law itu disebutnya Cipta Kerja. Ya, memang ini lebih kepada cipta investasi, yaitu serangkaian usaha yang terstruktur dan sistematis melibatkan seluruh kementerian dan lembaga, dirancang secara komprehensif dari hulu hingga hilir untuk melayani kepentingan investasi. Sebenarnya lebih pasnya kita menduga sebagai penjajahan ekonomi. Dan ini pun juga para pengusaha sangat bersorak dengan diterapkannya undang-undang Ciptaker ini. Suatu hal yang memang tidak bisa kita pungkiri bahwa panitia atau Satgas Omnibus Law ini memang inisiasi dari Kadin yang akhirnya juga di situ timnya adalah sebagian besar dari para pengusaha dan juga melibatkan akademisi, asosiasi pemerintah daerah maupun pers, tapi itu pun juga tidak banyak. Jadi lebih dominan dari asosiasi pengusaha seperti Kadin, Apindo maupun juga di level-level Kementerian Perekonomian. Jadi otomatis ketika membuat undang-undang ini cenderung sentralistik, oligarkis yang berpotensi mengarah kepada otoritarianisme, ya. Jadi otoriter, lebih cenderung kepada otoriter. Nah, ini yang sebenarnya mengkhawatirkan. Nah, terutama kita lihat kekuasaan perizinan misalnya ya, itu adanya perubahan berkaitan dengan kekuasaan perizinan telah dikunci pada aktor tunggal yaitu pemerintah pusat, yakni di tangan presiden dibantu menteri-menterinya untuk memudahkan perizinan bagi oligarki tanpa kontrol. Ini diantaranya. Jadi beserta para menterinya itu, kalimat beserta para menteri itu dihapus gitu loh. Jadi ini menjadi otoritas tunggal kepresidenan dan presiden diberi wewenang untuk menentukan kegiatan usaha migas baik hulu maupun hilir melalui perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat dalam konteks ini adalah presiden, dan presiden pun juga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan satu izin yang mencakup 4 kegiatan usaha hilir migas, sekaligus keempat kegiatan tersebut ada usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Proses perizinan usaha hilir migas wajib terintegrasi dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission OSS ya, tanpa pengawasan yang jelas. Jadi wewenang dari pemerintah daerah itu sudah banyak dihilangkan. Jadi pemerintah daerah tidak dapat memberikan sanksi karena kewenangan tersebut sudah dihapus. Kalau toh misalnya ada perusahaan yang itu berefek negatif ke daerahnya, itu tergantung bagaimana kebijakan pemerintah pusat. Jadi Omnibus Law Ciptaker ini berpotensi kuat membangun kekuasaan yang sentralistik dan otoriter. Akibat besarnya kewenangan di pemerintah pusat, ada potensi timbulnya kroni-kroni baru di sekitar lingkaran presiden, dan hal ini sangat besar kemungkinannya karena politik yang oligarki. Para oligark tinggal mempengaruhi pusat, maka daerah beres semuanya. Sentralistik, oligarki, dan otoriter. Nah, begitu juga kita lihat bagaimana nafas liberalistik pada Omnibus Law Ciptaker ini nampak jelas
pada seluruh klaster, terutama 6 klaster terkait pembentukan ekosistem investasi, yaitu pertama penyederhanaan perizinan, ini ada di 18 sektor, persyaratan investasi, ketenaga kerjaan, kemudahan berusaha, pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi. Jadi benar-benar kita melihat bagaimana penyederhanaan izin berusaha. Nah, terutama ini adanya penghapusan kewajiban jalur hijau sebesar 30%. Yang sebelumnya itu diatur pada masa Presiden Habibie, itu sekarang sudah dihilangkan. Dan juga berkaitan dengan AMDAL. Nah, ini pun juga berbasis resiko, yang mana aturan mainnya besar kecil, bahaya, ya kan? Berisiko kecil, menengah atau tinggi, ini standarnya juga masih belum jelas. Jadi nanti masih perlu undang-undang turunan. Jadi ini yang kita lihat. Makanya beberapa lembaga lingkungan itu sangat mengkhawatirkan aturan main berkaitan dengan lingkungan ini. Karena Indonesia ini merupakan paru-paru dunia, dan di situ juga daerah-daerah hijau di Indonesia itu harus dipertahankan. Tapi dengan undang-undang ini berusaha untuk dihilangkan. Jadi AMDAL dan izin lingkungan dalam Omnibus Law direduksi sebatas proses izin terintegrasi dari pusat. Ya, mencukupkan hanya dengan RDTR daerah dan RPPLH nasional. AMDAL hanya untuk yang berisiko tinggi. Ya, tapi menengah dan sedang itu dihilangkan. Jadi di sini Omnibus Law itu disusun dalam suatu sifat keterburu-buruan yang tidak memperhatikan apakah ke depan Omnibus Law ini akan memberikan perlindungan positif bagi lingkungan kita atau tidak. Jadi ini sangat kontroversial, ya. Nah, ini yang kita coba lihat gitulah. Beberapa hal yang memang membahayakan. Nah, termasuk juga berkaitan dengan proses sektor migas, ya. Privatisasi migas oleh korporasi dari sektor hulu hingga hilir terus berjalan dan tidak dibatasi. Ya, ini kita melihat bahkan jauh lebih berkuasa mereka. Di antaranya apa? Jadi pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah ini ya, ada di pasal 39 angka 1 tentang di antara pasal 128 dan 129 disisipkan satu pasal, yakni pasal 128A ini. Makanya kan ada perubahan sampai 375 pasal itu dalam waktu kurang 1 bulan. Nah, dan juga Undang-Undang Nomor 4 2009 itu disebutkan pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah batu bara sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 103 dapat diberikan perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 128. Dan di sini pemberian perlakuan tersebut terhadap kewajiban penerimaan negara sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 untuk kegiatan peningkatan nilai tambah batu bara dapat berupa pengenaan royaltis 0%. Jadi ini luar biasa loh, kalau royaltinya sudah habis mau kemana lagi? Dan memang pada tahun 2020 ini ada beberapa konsesi pertambangan besar itu yang habis masa kontraknya. Maka dengan diterapkannya Undang-Undang Omnibus Law ini, maka secara otomatis mereka bisa memperpanjang tanpa harus ada perjanjian-perjanjian berikut lagi. Nah, ini yang sangat-sangat menguntungkan berkaitan dengan penerapan Omnibus Law ini. Juga liberalisasi di sektor pangan. Ya, pasal 1, 14, dan 38 itu menjadikan impor pangan sebagai salah satu sumber ketersediaan pangan selain produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional. Padahal kita lihat pada saat ini proses impor itu sudah habis-habisan, udah luar biasa sehingga berpengaruh terhadap produksi dalam negeri. Tapi ini dengan adanya undang-undang ini pun itu semakin leluasa. Beberapa waktu yang lalu kita mengetahui bahwa Bulog harus membakar kelebihan beras sebanyak 20.000 ton. Di satu sisi pemerintah harus juga mengimpor beras cukup besar. Nah, ini sebenarnya bisa sangat membahayakan bagaimana proses produksi di dalam negeri. Termasuk juga di sektor kelautan. Ini nelayan-nelayan skala kecil itu diharuskan bersaing berkaitan dengan perizinan
dengan nelayan, dengan perusahaan-perusahaan perikanan yang relatif besar, yang di atas 10 GT, maka otomatis pasti akan kalah mereka, pasti akan hilang mereka. Ini ya, oke. Tercermin juga beberapa waktu yang lalu berkaitan dengan ekspor udang ya, bibit udang yang akhirnya diterima oleh Vietnam, yang Vietnam itu untuk ke Jepang. Nah, ini sebenarnya aturan-aturan kontroversial juga ini berkaitan dengan lahan. Dalam aturan yang baru ini ya, jangka waktu hak atas tanah di atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan selama 90 tahun. Ini di pasal 27 Omnibus Law. HGU-nya sampai 90 tahun. Ini melebihi aturan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 pasal 29 di mana HGU antara 25 sampai 35 tahun. Pada masa kolonial Belanda saja itu 75 tahun gitu. Jadi ini jelas bahwa semakin memperkuat proses penjajahan pada kekayaan alam negara Indonesia ini. Ikhwani rahimakumullah, ini memang masih banyak pasal-pasal yang sangat kontroversial. Dari sini kita sebenarnya kembali memahami bahwa sistem yang diterapkan saat ini memang tidak untuk berpihak demi kesejahteraan rakyat. Tapi mereka lebih berpihak kepada kapitalis, berpihak kepada pemilik modal, padahal mereka sudah luar biasa menguasai tapi greedy, tapi terus-menerus merasa kurang. Oleh karena itu, kita harus menawarkan suatu alternatif yang lain, suatu sistem yang bisa menerapkan aturan-aturan main Islam. Mau tidak mau kita juga harus kembali menerapkan sistem Islam di dalam kehidupan kita, yang dimana di situ pun juga akan diterapkan sistem ekonomi Islam secara menyeluruh. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain kecuali kita harus terus berjuang untuk menerapkan sistem khilafah alamin hajin nubuwah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.